Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Yuli Susanti. Di sini kita akan belajar akuntansi dengan cara mudah, sederhana, dan step by step. Di video kali ini kita akan membahas terkait menyusun neraca lajur untuk soal lanjutan dari PD Bahagia Print. Mungkin teman-teman ingin melihat video sebelumnya, tinggal diklik di link video ada di deskripsi video. Kita mulai untuk membuat neraca lajur pada soal kitab PD Bahagia. Pertama, kita tambahkan sheet baru. Kita kasih nama neraca lajur. Setelah itu, kita membuat kolom untuk neraca lajur. Kolom yang pertama kita akan isi nomor akun, nama akun, lalu di sini ada neraca saldo. Ya, ini nanti dasarnya adalah dari neraca saldo akhir. Kita buat debit kredit. Kita akan bikin 10 kolom. Ini ada 2, ini dia. Ini cara bikin neraca lajurnya. Oke. Kita pakai merge. Nah, ini setelah ini namanya penyesuaian. Baru berikutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian buat laba rugi. Dan terakhir adalah neraca. Jadi neraca lajur ini sangat membantu teman-teman dalam menyusun laporan keuangan nantinya. Udah, kita buat kolomnya. Kita mulai dengan menyusun yang bagian ini dulu, neraca saldo ya. Kita akan ngisi kolom neraca saldo. Nah, untuk data neraca saldo ini, teman-teman cukup ambil dari neraca saldo akhir. Tinggal kita copy paste saja. Semuanya nih, judulnya nih, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Nah, ini tinggal kita copy paste saja ke sini. Copy pastenya special value ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa value? Karena kita mau copy angkanya. Oke, kita tambahkan kolomnya. Lalu kita lebarkan. Nah, untuk neraca saldo sampai neraca ini kita buat accounting. Oke, sudah selesai. Kita jumlahkan. Saya bisa pakai auto sum ya, teman-teman. Ini bisa kita copy paste rumusnya sampai ujung. Sampai di neraca. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan fokus di bagian penyesuaian. Jadi kalau kolom neraca saldo ini teman-teman tinggal ambil angkanya dari neraca saldo akhir. Tinggal copy paste special value. Nah, kalau untuk penyesuaian, teman-teman tinggal ambil dari jurnal penyesuaian seperti ini. Misal Bank BNI tinggal dipindahkan.
Lalu ada lagi bank servis. Nah, seperti ini ya. Debit pindah debit, kredit pindah kredit. Semuanya harus kita pindahkan. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Judulnya bisa juga teman-teman tinggal ambil dari sini aja. Nanti tinggal diubah. Kita copy paste aja, misalnya seperti ini. Kita tinggal bikin ini neraca lajur. Oke, judulnya ini kita fokus sampai ujung. Kita pakai merge across. Seperti ini. Oke, kalau mau teman-teman lihat, misalnya kita ke bawah masih ada nampak judul neraca saldo, penyesuaian. Nah, teman-teman bisa pakai view Freeze panel. Nah, seperti ini kalau kita ke bawah masih ada nampak judulnya. Oke, sekarang kita lanjut yang mau kita pindahkan dari jurnal penyesuaian. Lalu supplies expense kita pindahkan. Supplies expense. Kita lihatnya di bagian penyesuaian ya, pindahinnya. Lalu wage and salaries. Lalu depresiasi. Sekarang bagian kreditnya. Kita pindahkan yang mulai akumulasi. Lalu salaries payable. Dan supplies. Jika teman-teman mau mengerjakan neraca lajur ini, mau pakai rumus, kalau di penyesuaian itu pakai rumusnya namanya sum if. Nah, setelah kita pindahkan, pastikan penyesuaian ini juga balance. Nanti neraca saldo setelah penyesuaian pastinya akan balance. Ya, kita akan pindahkan, kita jumlahkan, debit ketemu debit tambah, ketemu kredit kurangin. Oke, tinggal kita copy paste saja. Lalu ini debit ketemu kredit tambah, ketemu debit dikurang. Oke, tinggal dilebarkan aja kolomnya. Kita kasih warna yang berbeda. Lanjut berikutnya. Ini bisa kita gunakan rumusnya. Untuk yang bagian debit. Yang kredit kita pakai rumus yang sebelah kredit tadi. Nah, ini harus balance ya teman-teman. Kalau udah, dari neraca saldo setelah penyesuaian itu hanya boleh dipindah di salah satu tempat. Mau pindah ke neraca atau laba rugi. Nah, caranya teman-teman harus tahu laba rugi itu kelompok yang mana dan neraca yang mana. Nah, kalau untuk neraca itu terdiri dari kelompok akun harta, hutang, dan modal. Berarti neraca ini isinya tinggal pakai sama dengan aja, ambil angkanya. Jadi teman-teman bisa pakai sama dengan, ambil angkanya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti ini.
Ini untuk nomor akun 1 sampai 3. Dari mana lihatnya nih? Di nomor akun 1 sampai 3. Yang depannya 1, 2, dan 3. Jadi ini tinggal kita copy paste saja. Dasarnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, seperti ini. Kalau misalnya laba rugi itu dimulai dari nomor akun 4. Ya, 4 sampai dengan 9. Nah, tinggal begini aja. Kita ambil angkanya dari neraca saldo setelah penyesuaian, tinggal copy paste saja. Nah, seperti ini. Untuk laba rugi pastinya angkanya tidak akan balance karena ada terjadi laba ataupun rugi, ya. Di sini kalau kita lihat angkanya, pendapatannya dengan bebannya lebih besar dari pendapatan lebih kecil ya, jadi besaran bebannya, jadi ini terjadi rugi. Berarti kalau rugi ada di sini, ini rugi. Nah, kalau rugi itu akan mengurangi modal. Sebelah sini letaknya. Oke, kita jumlahkan dulu. Tinggal kita copy paste saja. Nah, ini pastinya akan balance. Ini terjadi rugi usaha. Oke. Demikian video kita kali ini terkait membuat neraca lajur pada soal kita PD Bahagia Print. Jadi di dalam neraca lajur ini untuk neraca saldo kita ambil angkanya dari neraca saldo akhir periode. Lalu untuk kolom penyesuaian datanya diambil dari jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu kita hitung neraca saldo setelah penyesuaian. Dan dari data neraca saldo setelah penyesuaian, teman-teman tinggal pilih mau masuk laba rugi atau neraca. Untuk kelompok neraca itu adalah akun harta, hutang, dan modal. Dan untuk laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Demikian video kita kali ini. Jika teman-teman ada kendala dalam membuat neraca lajur, silakan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita akan membuat laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.